Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Yang kali ini saya rindu kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang saya akan ambil dari satu ayat yang sangat populer buat saudara dan saya, yaitu Matius pasal 22 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 22 dari Matius ini, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, Tuhan Yesus mengisahkan tentang satu perumpamaan mengenai kerajaan surga. Saudara-saudara, berbicara tentang kerajaan surga, Tuhan Yesus menceritakan ada seorang raja yang mengadakan perkhidmatan besar, yaitu pesta perkawinan dari dua mempelai yang tidak begitu jelas diuraikan di sini. Tapi yang penting adalah raja itu mengundang banyak orang, dan di antara orang-orang itu adalah di dalam ayat 5 di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Saudara-saudara, suatu pesta yang kebanyakan orang itu merindukan untuk bersama-sama hadir di dalam perkhidmatan resepsi perkawinan yang besar. Tetapi di dalam ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkan. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama bahwa ternyata yang diundang oleh Tuhan itu adalah dari banyak profesi, bahkan tidak dibatasi siapapun mereka punya latar belakang profesi. Di sana dikatakan ada yang mengurus usahanya, ada yang pergi ke ladangnya, dan ada yang lain adalah menangkap hamba-hambanya. Kalau kita lihat dari tiga kriteria ini, ternyata ada seorang yang berprofesi sebagai petani, ada seorang yang berprofesi sebagai bisnismen, ada yang berprofesi sebagai pejabat, atau karena dia mempunyai seorang hamba. Tetapi ketika kelompok ini ternyata sekalipun dia diundang oleh seorang raja kepada satu perkhidmatan pernikahan yang agung, mereka tidak mau hadir dengan alasan lebih penting dia pergi ke ladangnya, lebih penting dia pergi menjadi seorang bisnismen ataupun usahanya, dan dia lebih penting dia untuk melakukan sesuatu terhadap anak buahnya atau hamba-hamba yang begitu jahat itu, sehingga ada yang dibunuh, bahkan ada yang disiksa. Lalu Bapak Ibu Saudara, raja ini kemudian mengutus hambanya kembali untuk mencari undangan-undangan yang lain, dan Tuhan berkata, atau raja berkata kepada hamba-hambanya itu demikian di dalam ayat yang 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ia ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Jadi kelompok pertama yang diundang, Tuhan katakan bahwa mereka tidak layak karena mempunyai alasan yang tidak mau hadir karena kepentingan pribadi mereka masing-masing. Saudara-saudara, yang kemudian raja ini meminta kepada hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang lain. Dan di sini dikatakan ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan dalam hal ini melalui perumpamaan raja mengundang siapapun mereka, yaitu yang ada di persimpangan jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik diundang. Tuhan meluaskan kasih karunia atau undangannya kepada mereka. Saudara-saudara, dan apa yang terjadi, saudara-saudara, mereka hadir dan ruangan itu menjadi penuh karena pesta harus segera dilaksanakan dan dilakukan oleh raja itu kepada siapapun mereka. Saudara-saudara, nah ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kelompok undangan yang kedua ini, sekalipun Tuhan memperluas undangannya kepada orang-orang siapapun mereka secara acak, dari latar belakang apapun, Tuhan memperluas undangannya, atau raja itu memperluas undangannya untuk hadir di dalam pesta.
siapapun mereka. Ternyata di dalam ayat yang 11 di sana dikatakan raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu. Itu ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Bapak Ibu Saudara, dan ia berkata kepadanya, "Hai saudara," ayat yang ke-12, "bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campaklah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, raja ini akhirnya tidak memperkenankan satu orang sebagai orang yang tidak layak hadir di dalam pesta pernikahan atau pesta perkawinan anak raja ini. Saudara-saudara, apa yang kita perlu renungkan dari ayat ini? Bahwa ketika Tuhan mengundang siapapun kita dengan latar belakang apapun, saudara, sesungguhnya Tuhan memanggil semua orang, tetapi akhirnya hanya sedikit yang dipilih. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berpilih kasih, tetapi Tuhan memang menginginkan bahwa orang yang dipanggil itu akhirnya ada yang memenuhi syarat atau tidak. Bukan karena Tuhan memilih sesuka-suka hatinya, tetapi didapatinya adalah karena seorang yang diundang itu tidak berpakaian pesta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara dalam ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sesungguhnya Allah itu mengasihi semua orang, dan Dia ingin memanggil orang, semua yang dipanggilnya, tetapi tidak semua dipilihnya. Bukan berarti Allah ingin memilih satu dari yang lain atau lebih dari yang lain, tetapi karena orang itu tidak layak untuk dipilih karena dia tidak bisa merespon apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata kepada siapapun kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa Tuhan memanggil saudara dan saya. Kalau saudara letih dan lesu, Tuhan ingin mengajak saudara untuk hadir di dalam pesta pernikahan yang agung, pesta anak domba Allah. "Marilah kepadaku engkau yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan memanggil saudara supaya saudara datang kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak, undangan ini tidak hanya kepada salah seorang atau kelompok tertentu, tapi semua orang. Tapi bagaimana saudara dan saya diundang untuk merespon supaya saudara menjadi orang pilihan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya jalan untuk kembali orang itu bisa memperoleh hidup. Dan hidup yang sejati adalah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah satu-satunya jalan yang datang diutus oleh Bapa untuk memberi kehidupan bagi orang-orang yang telah mati karena dosa. Dan hari ini saya mengajak kepada kita sekalian, mari datang kepada Yesus, menjadi juru selamat Dia, menjadi juru selamat saudara dan Tuhan saudara. Dia telah mengundang kepada saudara dan saya, dan Dia sanggup memberikan saudara kelepasan dari masalah hidup saudara, yaitu dosa dan kesalahan saudara. Saudara, 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dikatakan di sana, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus." Saudara-saudara, antara Allah dan manusia terbentang satu jurang pemisah karena dosa, dan dosa tidak bisa diatasi oleh manusia dengan agama, dengan cara apapun, sekalipun berbuat baik. Alkitab menyatakan tegas bahwa semua orang telah berbuat dosa, tetapi Tuhan telah mengutus Yesus Kristus menjadi manusia sepenuhnya untuk menjadi pengantara antara manusia dan Allah, supaya dosa itu bisa diselesaikan melalui apa? Melalui pengampunannya yang dilakukan dengan darahnya ketika Dia mati di atas kayu salib. Karena itu dikatakan Allah itu esa, dan pengantaranya pun adalah esa antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Yaitu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah Bapa kita mengundang kita untuk datang kepadanya melalui Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita respon panggilan Tuhan ini supaya saudara menjadi pilihan Tuhan
menjadi orang yang terpilih. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika saudara menjadi orang yang terpilih? Dikatakan di dalam Matius pasal 22 ayat yang 11 di sana. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Apa yang dimaksud dengan orang yang tidak berpakaian pesta? Supaya kita menjadi orang yang berbahagia di dalam perhelatan pernikahan anak raja itu, yaitu perkawinan anak domba Allah dengan jemaat Tuhan. Saudara-saudara, yang dimaksud tidak layak karena tidak berpakaian pesta adalah, mari saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang itu ditolak oleh Tuhan ketika dia sudah masuk dalam pesta perkawinan anak raja? Karena ia tidak berpakaian pesta. Kata berpakaian pesta, tidak berpakaian pesta berarti orang itu, saudara-saudara, dikatakan di dalam 1 Korintus supaya mereka tidak hidup di dalam keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berarti. Artinya apa? Supaya ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang dengan kemurnian, dia datang dengan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi 1 Korintus pasal 5 ayat 8 yaitu mempunyai konotasi dua hal, yaitu kemurnian dan kebenaran. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 17 di sana dikatakan, tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diundang kepada Tuhan, marilah saudara datang dengan kemurnian hati, dengan ketulusan, dengan kepolosan bahwa saudara butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, saudara tidak bisa mendapatkan perkenannya. Karena itu yang pertama, kalau saudara diundang oleh Tuhan di dalam pesta perkawinan anak domba Allah, yaitu menjadi keluarga Allah, pertama mari kita datang dengan kemurnian dan kepolosan. Karena tanpa kepolosan dan kemurnian, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan menikmati hidangan yang daripada Tuhan, yaitu mengikuti resepsi perkawinan akbar yang disediakan oleh Allah buat saudara dan saya. Saudara-saudara, yang kedua adalah bagaimana saudara berpakaian pesta. Apa maksudnya saudara? Adalah menggunakan kebenaran, yaitu datang dengan kebenaran. Artinya apa? Tidak menyimpang daripada apa yang Tuhan ingin saudara lakukan, yaitu kebenaran menurut Injil. Sebab Injil adalah kabar keselamatan yang mendatangkan keselamatan, kabar baik yang mendatangkan keselamatan bagi orang yang percaya, bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah kepada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Apa itu? Ajaran Injil, baik secara lisan maupun secara tertulis. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengundang saudara dan saya untuk hadir dalam pesta pernikahan yang agung, yang Raja itu adakan, yaitu Allah sendiri, supaya kita boleh menikmati kebahagiaan bersama dengan Raja itu dalam pesta yang mulia dan agung itu, yang dengan syarat bahwa saudara berpakaian pesta, karena saudara harus menjadi anak yang berkenan kepadanya. Yang pertama, kalau saudara berpakaian pesta, berarti saudara datang dengan kemurnian, dengan kepolosan, dengan ketulusan. Jangan ada udang di balik batu mengikuti Tuhan, tapi bawalah hatimu, inilah Tuhan, aku ikut Engkau dengan segala kepolosan. Aku tidak menjadi orang munafik, aku tidak menjadi orang yang pura-pura, tapi aku benar-benar datang dengan apa adanya. Dan yang kedua, aku mau mengikuti apa yang Kau perintahkan, kebenaran, dan kebenaran karena Kristus, bukan karena aku, tetapi karena ajaran Injil yang Engkau berikan buat aku, supaya aku boleh mengikuti sampai kepada kesudahannya. Kiranya firman Tuhan yang mengatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, bahwa semua yang dipanggil belum tentu dipilih. Tapi kalau saudara dan saya mau menjadi orang yang dipilih, mari kita datang kepada Tuhan dengan berpakaian pesta. Itu gunakan satu sifat kejujuran, kepolosan, kemurnian, dan sifat kebenaran yang Tuhan sudah terapkan bagi saudara, yaitu ajaran Injil yang saudara terima sebagai seorang yang mau mengikut Yesus sebagai juru selamat dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.